Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud, Aisyah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari dua hal. Yang pertama ma'tham. Ma'tham itu artinya sumber dosa. Dan yang kedua magrom. Magrom artinya pailit, sehingga banyak utang. Rasulullah SAW dalam doanya sering beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal magrom. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sumber dosa dan kondisi pailit. Kalau beliau berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari sumber dosa, wajar, karena beliau seorang nabi yang ingin bebas masalah dari ketika di akhirat. Sehingga Aisyah bertanya, kenapa Rasulullah SAW sering berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari bebas pailit, bebas utang. Padahal ini kan murni urusan duniawi. Kata Nabi SAW, kenapa beliau sering berdoa mohon kepada Allah agar bebas utang? Karena kata beliau, utang itu sebab maksiat. Utang itu sebab maksiat. Kata beliau, inna rajula idza gharima hadatsa wa kadzaba. Orang itu kalau banyak utang, nek ngomong ketika bicara tidak bisa dipegang. Afwan akhi besok. Besok afwan akhi lagi, besok lagi. Lusa, bulan depan lagi. Pakai jurus afwan akhi. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau dia janji sering mengingkari. Dan bahkan yang lebih parah hadirin bahkan Allah, utang itu banyak menyebabkan orang menjadi putus silaturahmi. Dan itu terbukti di lingkungan kita. Dulu si A sama si B ini akrab. Kalau sholat bareng, ngaji bareng. Begitu A utang kepada si B dan A lama gak bayar, akhirnya gak akrab. B suudzon kepada A karena utangnya gak dibayar-bayar. A ketakutan ketika ketemu B. Akhirnya mereka lama gak menyapa. Ketika di SMS gak bales, di telepon gak diangkat. Waktu ketemu buang muka. Apa sebabnya? Utang. Sehingga utang bisa menjadi sebab silaturahmi itu putus. Ada salah satu pedagang di Jogja. Beliau termasuk gampang ngasih utangan kepada orang lain. Kemudian beliau bercerita, satu hari ada orang yang datang ke tempat saya butuh duit kurang lebih 20 juta untuk modal. Awalnya akadnya utang saja, karena nggak siap dengan nanggung resiko. Ketika beliau utang 20 juta, kata orang ini, saya nggak mau ngutangi. Saya sudah ngutangi 5 orang, gara-gara utang semuanya jadi nggak nyapa saya. Gara-gara utang. Orang pertama utang, lama nggak bayar, ketika ketemu buang muka. Orang kedua utang, dulu ngaji bareng, sekarang sama-sama pergi, sama-sama menjauh. Jadi utang bisa memutus silaturahmi. Akhirnya orang yang keenam ini ketika mau utang gak dikasih, modal saja, gak usah utang. Kalau investasi akadnya kan berbeda ya. Kalau investasi nanti akan ada laporan, kemudian ada transparansi usaha dan seterusnya. Baik, ini efek samping dari utang yang barangkali mungkin tidak dipikirkan sebagian orang. Ternyata utang itu bisa menyebabkan putusnya silaturahmi.